Senang bisa berjumpa lagi saudara yang dikasih Tuhan. Mari mengikuti terus setiap kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati kami, pimpin kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya berikan tema seni berpikir yang alkitabiah. Nah saudara, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, ya dosa tertentu biasanya yang langsung menjadi sasaran ataupun menjadi penghakiman kita adalah otak atau pikirannya. Jadi orang langsung biasa berkata, di mana sih pikirannya, di mana sih otaknya? Orang jatuh dalam dosa perzinahan yang dicap ya adalah dasar otak cabul gitu ya. Kalau seseorang jatuh dalam dosa korupsi, dasar mata duitan, di otaknya cuma uang. Ketika gagal dalam pelajaran, dasar otak udang begitu. Ketika gagal dalam pelayanan tertentu, dasar masih duniawi. Itu berarti pikiran atau pola pikir adalah hal yang sangat penting, karena pola pikir akan memengaruhi sikap ataupun perbuatan seseorang. Rasul Paulus mendorong orang percaya agar memiliki pikiran yang positif, jangan yang negatif. Siapa yang memiliki pikiran yang positif? Mereka yang memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera akan dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hatinya. Karena memang Kristuslah sang kebenaran yang sejati. Maka tetaplah di dalam Kristus, supaya saudara dapat memahami pikiran-pikiran Kristus. Hal-hal apa yang harus ada dalam pikiran kita? Maka kita diajak untuk memiliki pikiran ya, pola pikir yang alkitabiah, yang juga bisa saya sebut ini sebagai seni berpikir. Ya, kita artinya dilatih juga untuk berpikir secara alkitabiah. Ya, seni atau keterampilan berpikir secara alkitabiah. Di sini dikatakan semua yang benar. Aletheia, kebenaran, ini adalah lawan dari hayalan, lawan dari kepalsuan, lawan dari kemunafikan. Ya, jadi kalau ada yang benar berarti ada yang tidak benar, dan itu adalah kejahatan. Untuk bisa memikirkan yang benar, tentu kita harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita harus memiliki ketekunan dalam belajar firman Tuhan. Lalu dikatakan pikirkan semua yang mulia. Semua yang mulia. Ini adalah lawan dari hal-hal yang vulgar, yang kasar, yang jorok, yang tidak sopan, yang cabul. Karena itu jangan biarkan pikiran kita ya memikirkan hal-hal yang memang tidak mulia ya. Jangan berkata, kan gak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu pikiran saya. Tapi jangan lupa Tuhan mengawasi kita. Tuhan tahu pikiran saudara dan saya. Jadi jangan pernah berpikir kalau tidak ada yang melihat, ya maka kita aman, kita bebas memikirkan apa saja. Ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengetahui pikiran-pikiran kita. Apalagi dikatakan semua yang adil pikirkanlah itu. Dalam bahasa Yunani disebut dengan dikaios, yang menunjuk apa yang sesuai dengan aturan. Itulah yang adil. Artinya mengikuti aturan, mengikuti rule. Kita harus adil, bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam pikiran kita, termasuk terhadap sesama manusia. Ya, maka dikatakan jangan kita menindas orang lain, jangan memeras orang lemah, jangan mencurangi orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Ya, yang adil. Apalagi semua yang suci atau yang murni. Artinya kita harus memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kesucian Tuhan. Bukankah Allah itu Allah yang suci?
maka hal-hal yang menjadi kontra dari yang suci, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hendaklah itu kita singkirkan dari pikiran kita. Lalu semua yang manis, semua yang elok, yang bagus, yang menyenangkan, yang menimbulkan kasih, itulah yang kita pikirkan. Misalnya ya hal-hal yang memang menyenangkan, yang membuat kita bisa happy, itulah yang kita harus pikirkan. Jangan selalu mengingat atau memikirkan kesalahan masa lalu atau kesalahan orang lain pada masa lalu, karena itu justru menimbulkan kepahitan. Ya, bukan rasa manis, tapi yang pahit, bisa menimbulkan kebencian. Akhirnya yang orang pikirkan adalah bagaimana saya bisa membalaskan kebencian, dendam. Tetapi sekali lagi, semua yang manis adalah mengajak kita berpikir bagaimana bisa menyenangkan orang lain, sehingga yang timbul adalah cinta kasih. Lalu kemudian semua yang sedap didengar, ya, semua yang sedap didengar, artinya hal-hal yang layak untuk didengar oleh Allah. Jadi bukan hanya manusia, ya. Jadi baik dari lidah atau dari bibir kita maupun dari hati kita, ya, tidak boleh terlintas kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Apa yang tidak layak? Misalnya ya caci maki, sumpah serapah, mengutuki, itu tentu tidak layak. Karena kita tidak punya otoritas untuk mengutuk, untuk bersumpah, apalagi menyumpahi orang. Maka apa yang sedap didengar adalah kata-kata pujian, kata-kata syukur yang ditujukan kepada Tuhan. Semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah apa yang bajik atau yang bersifat excellent, yang memiliki mutu yang sangat baik. Itulah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita mengisi pikiran dengan kebaikan atau kebajikan, berarti kita harus mau berbuat baik juga, kan begitu ya. Karena tidak hanya berpikir baik, tapi juga berbuat baik. Kalau kita tidak mau melakukan ini, kita pun akan kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat baik. Jadi, bagaimana kita memikirkan kebajikan, kebaikan terhadap pasangan kita, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap teman, terhadap anggota jemaat, terhadap orang lain. Ini perlu, ya. Lalu, semua yang patut dipuji, ini terakhir ya, semua yang patut dipuji. Nah, ini tidak berarti bahwa kita memikirkan hal supaya orang lain memuji-muji saya, bukan itu. Bukan hal yang mendatangkan akhirnya kesombongan atau ego di dalam diri kita karena kita merasa ya layak untuk dipuji, tidak. Karena itu juga dikecam oleh Yesus, ya. Murid Yesus mengecam orang-orang Yahudi, orang Farisi, karena mereka mau mencari pujian untuk dirinya sendiri. Tapi yang patut dipuji maksudnya kita memikirkan bagaimana bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kekristenan. Jadi bukan kita yang dipuji, tetapi kekristenan, atau lebih tepatnya akhirnya orang memuji Tuhan, akhirnya orang memuliakan Tuhan karena kita memikirkan hal yang memang patut dipuji. Misalnya bagaimana menolong orang miskin, menghibur orang yang susah. Nah, itulah yang kita pikirkan. Jadi ketika kita memikirkan hal itu, tentu itu akan mendatangkan action, tindakan atau perbuatan yang juga akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga itu menjadi satu habit, yang menjadi kebiasaan yang baik. Jadi ini adalah sebuah seni, ya, bagaimana kita diajar oleh firman Tuhan berpikir secara alkitabiah sehingga kehadiran kita bisa berdampak secara positif dimanapun kita berada. Jadi selamat saudara berpikir secara alkitabiah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar pikiran kami ini lemah, terbatas.
bantulah kami, mampukanlah kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, supaya kami memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang membangun, yang sesuai kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini, Tuhan berkati saudara sekalian. Salam.